Yang kami hormati Legend TNI Purnawirawan RR Simbolon, yang kami hormati Majen TNI Purnawirawan Yudi Magi Yusuf, yang kami hormati kepada para warga serta tidak lupa kami ucapkan kepada seluruh hadirin dalam acara reuni akbar alumni Yonif 201 Jayuda, rahmat taufik serta hidayah kepada kita jika kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu dalam reuni akbar. Sebelum acara reuni akbar dimulai, perkenankan kami membaca susunan acara sebagai berikut. Pertama, pembukaan, dilanjutkan menyanyikan lagu Indonesia Raya.
laporan Ketua Panitia, sambutan, pemberian tali asih, dilanjutkan dengan sesi foto bersama mantan pejabat Yonif 201 bersama Komandan Yonif 201. Setelah itu dilanjutkan dengan tausiah dan doa. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara ini akbar ini dengan membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Kusno. Kepada Ibu Kusno kami persilakan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin kami persilakan duduk kembali. Hadirin sekalian yang kami hormati, untuk acara selanjutnya laporan Ketua Panitia Reuni Akbar Alumni Yonif 201 kepada Bapak Nasrun Taniaku kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Letnan Jenderal TNI Robert Romulo Simbolon, yang terhormat Bapak Mayor Jenderal TNI Yudi Mudio Yusuf, yang kami hormati Komandan Batalion Kanit 101 Jaya Yuda Bapak Irta Juni Ardiansa, yang kami hormati Bapak Letkol Purnawirawan Hilalahi, ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin sekalian yang kami hormati dan kami banggakan, dan tidak kami sebut namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat kami. Pertama-tama marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang berkat rahmat, taufik dan hidayahnya kita bisa menghadiri acara
reuni akbar alumni Unit Mekanis 201 Jayayuda dalam keadaan sehat walafiat. Kita berharap acara ini bisa berjalan dan santai, penuh kekeluargaan, saling melepas rindu bahwa kita sudah lama tidak bertemu. Mudah-mudahan ajang ini akan berlanjut untuk masa-masa yang akan datang. Pada kesempatan ini, izin dilaporkan bahwa reuni ini untuk yang kedua kalinya. Yang pertama diadakan di Cimandala, tapi tidak sebesar ini, artinya tidak seramai ini. Alhamdulillah, karena adanya COVID-19, kita tidak bisa mengadakan pertemuan selama hampir 3 tahun lebih. Baru sekarang terlaksana. Itu juga atas kemauan seluruh anggota. Semua berpartisipasi. Pada kesempatan ini juga izinkan kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya pada Komandan Batalion Unit 201 Jayayuda yang telah menyediakan tempat, fasilitas, sarana dan prasarana yang dibutuhkan demi suksesnya acara ini, dan juga dari seluruh panitia yang sudah bekerja keras untuk mensukseskan acara ini. Kita mohon kepada Allah supaya semuanya amal ibadah kita dibalas dengan pahala yang berlipat ganda. Amin. Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin yang kami muliakan, pada kesempatan ini diinformasikan juga bahwa panitia menyediakan bingkisan sembako yang mungkin tidak seberapa, yang diperuntukkan untuk tali kasih dengan para kawuri, dan dialokasikan untuk 60 orang. Mudah-mudahan ini berkah untuk kita semua. Terakhir, dalam pelaksanaan ini atau dalam penyampaian laporan ini mungkin banyak kekurangan atau kata-kata yang tidak pada tempatnya atau penyambutan dari kami yang kurang berkenaan. Untuk itu mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Terakhir, saya ingin menyampaikan sebuah pantun. Lurus jalan ke Gandaria, berbelok jalan ke Gunung Kedati. Walaupun kita sudah usia tua, tetaplah bersilaturahmi. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi laporan dari Ketua Magi Yusuf, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Bapak Letjen TNI Purnawirawan Romulo Robert Simbolon. Beliau ini kawan saya dari mulai taruna, kita bersama-sama. Tahu-tahu ketemu lagi, saya jadi Danjon 201, Pak Simbolon jadi Danjon 203. Dan setelah itu kita bersama-sama sampai pensiun. Terakhir beliau menjadi Setmenko, saya asisten pengamanan Kasat. Yang saya hormati Danjon 201 Letkol Infanteri Hirta dan Ibu, dan juga semua teman-teman. Ya kalau dulu anak buah, tapi sekarang kita sama teman-teman, sama-sama purnawirawan, sudah tua. Tapi jangan salah,
Ya, ada kata-kata yang mengatakan bahwa old soldier never die. Bahwa kita tentara tua tidak pernah mati. Tetapi fade away, kita menghilang perlahan-lahan, dimakan usia. Itu sudah pasti, karena kita tidak akan bisa melawan alam. Baik, saya sebetulnya tidak ingin memberikan sambutan. Saya cuma mau bercerita sedikit. Mungkin para alumni ini ada yang mungkin alumni tahun 90-an. Saya masuk batalion ini tahun 1974. Jadi komandan batalion komandan peleton di Kompi B. Danton 1 Kompi B. Waktu itu komandan Kompi angkatan 70 dan 71. Antara lain yang pernah menjadi Sekjen Dephan yaitu Pak Joni Luwintang, yang pernah jadi Kasat Pak Tiasno Sudarto. Jadi batalion ini cukup top ya, karena alumninya banyak melahirkan pemimpin-pemimpin di TNI Angkatan Darat khususnya. Jadi pada waktu zaman saya hanya berdua angkatan saya dengan almarhum Saugani, almarhum di Peleton Mortir Tiban. Jadi kalau yang lama-lama, yang tahun 70-an saya yakin nggak ada. Yang tahun 70-an cuma satu. Jadi dulu kesatrian ini terbagi dua. Yang sebelah lapangan bola ke sana itu kesatrian batalion. Jaga Kesatrian itu merupakan markas batalion. Gedung markas batalion itu dulu mabrik. Jadi brigade dulu di sebelah sini. Ini wilayah brigade. Yang ke sana batalion. Baru pada tahun sekitar 80-an brigade pindah ke apa nih? Kalisari. Karena dulu mabrik, istilahnya posko ut ada di Gambir. Nah ini sejarah batalion. Baru batalion ini diberikan pangkalan ini setelah mabrik pindah ke Kalisari. Dan saya kebagian jadi danjon tahun 90 sampai tahun 93. Di sini masih saya senang sekali saya ketemu ajudan saya ya, Pak Sutiman. Mana tuh? Man. Itu biasanya kalau udah dengar suara saya pagi-pagi, man, udah langsung lari dia. Tapi sekarang udah tua dia, nggak bisa lari. Jadi batalion ini memang sangat membanggakan. Banyak perwira tinggi TNI Angkatan Darat yang merupakan alumni. Ya. Dan dulu Pak Yono jadi Kasum TNI. Kemudian Pak Romulo terakhir Sekmenko dengan bintang 3. Kalau yang bintang 2 pebelatak banyak. Kasat ada 2 alumni dari batalion ini. Satu Pak Tiasno, kedua almarhum Jenderal TNI Purnawirawan George Tuisuta, yang notabene kebetulan saya yang membina. Jadi saya danjon yang berhasil menjadikan anak buah menjadi pimpinan TNI Angkatan Darat. Boleh dong bangga. Jadi saya danjon, almarhum wadan saya. Dan saya sangat terkesan oleh beliau. Dan memang saya sudah meramalkan pasti beliau akan menjadi pimpinan Angkatan Darat suatu saat. Jadi saya ketemu lagi pada waktu saya di Mabes. Beliau itu menjadi Pangdiv 1 dari Kasdiv, kemudian Pangkoop di Aceh, dan Pangdiv 1. Jadi hubungan kami sangat baik. Jadi pada waktu saya jadi danjon, mungkin ini pengalaman saya membina batalion ini
seperti keluarga besar. Keluarga besar. Saya bilang sama almarhum George, saya Danjon, saya kepala keluarga. Kamu Wadan, kamu ibu rumah tangga. Jadi kau urus urusan dalam batalion, urusan keluar, urusan saya. Di situ ada sinkronisasi. Ya, para danki zaman saya banyak juga yang menjadi perwira tinggi. Siapa yang masih ingat Pak Agung Rizdianto? Dan Kise terakhir menjadi Asop Kasum TNI, membanggakan. Kemudian Danki Pak Kasim Jemawi, ya, yang terakhir ketemu saya beliau Kasgar. Kemudian ada lagi yang lain-lainnya, ya, mantan kasih satu, tapi banyak juga yang kurang berhasil. Ya, itu perjalanan dari Batalion 201. Batalion ini adalah batalion yang tangguh. Kalau sekarang jadi batalion mekanik, dulu adalah batalion Patmor. Ya, zaman saya, siapa yang tahun 90-an? Nggak ada ya? Yang alumni 90? Ada? Yang masuk batalion tahun 90-an? Dulu batalion ini punya satu kompi bermotor, kompi A. Semua pakai kendaraan bermotor Yamaha Trail. Kompi B, kompinya Agung, kompi Patmor. Kompi C, Suharjono, kompinya cadangan, bagian jaga kesatrian doang. Jadi itu pengalaman yang ada di batalion ini, ya. Saya sangat bangga. Saya ucapkan terima kasih kepada panitia semua yang telah berhasil mengumpulkan semua alumni, termasuk Warakauri. Ya, saya terharu sebetulnya. Sudah lama saya tidak lihat batalion. Begitu saya masuk, bayangkan mantan Danjon bisa tersesat di batalionnya sendiri. Karena dulu bangunan ini nggak ada, kolam renang nggak ada. Dulu hanya sampai sana aja. Saya hanya ikut membangun lapangan tenis. Dan saya bangga, ternyata masih berdiri patungnya Boge. Patungnya Boge itu, ya. Jadi pada waktu saya membuat patung, para perwira rapat, kira-kira siapa yang mau menjadi model. Ada yang mengajukan, wah Pak, perwira aja. Gak ada. Batalion ini gak ada isinya kalau tidak ada prajuritnya. Betul gak? Makanya langsung saya pilih, cari yang tampangnya paling serem dan paling jelek di batalion. Ketemulah Boge. Waktu itu dia masih Prada. Dialah yang jadi muka patung. Jadi sampai kapanpun Boge akan terus ada di 201. Nah, kira-kira itu ya perjalanan batalion ini, dan saya yakin dari pimpinan ke pimpinan batalion ini akan tetap jaya sesuai dengan namanya Jaya Yuda. Ya. Dan saya yakin, tapi saya dengar Pak Hirta sendiri sudah mau pindah jadi Dandim di Ponorogo. Hanya 13 bulan jadi Danjon. Kurang kenyang. Sebetulnya Danjon itu paling enggak 3 tahun seperti saya. Saya 3 tahun kenyang sampai muntah jadi Danjon. Ya kan? Karena Danjon itu adalah jabatan yang paling kecil satuan administrasi yang lengkap. Ya kan? Disitulah kita mempraktekkan ilmu manajemen. Bagaimana kita memanage sumber daya manusia yang ada di batalion, memanage alat peralatan yang ada di batalion.
untuk menjadi satuan yang efektif dalam bertugas. Jadi pengalaman jadi Danjon, Pak Hirta, itu adalah modal yang paling kuat untuk menjadi pimpinan di TNI Angkatan Darat. Karena kita tahu seluk-beluk batalion, kita kenal anak-anaknya, kita masih leadership face to face, langsung berhadapan dengan anak-anak. Jadi saya sudah cukup 3 tahun, 3 wadanjon, ya kan? Kalau orang lain wadanjonnya 1, 1, danjonnya 2, ini terbalik, danjonnya 1, wadannya 3 kali ganti wadan. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih karena saya masih dihitung sebagai alumni batalion ini, karena saya bangga dengan batalion ini. Saya ikut turut membangun batalion ini menjadi kebanggaan bukan hanya di jajaran Kodam, tapi juga mungkin di jajaran TNI Angkatan Darat. Dan kita harapkan para alumni juga bisa menjaga kebanggaan ini, dan kita sebagai purnawirawan jangan terus kalau sudah pensiun langsung begini, ya. Tentara tuh nggak ada pensiunnya sebetulnya, ya. Tentara itu berhenti berbakti kepada negara kalau sudah ada tembakan salvo. Itu harus menjadi pegangan para purnawirawan. Jangan menyerah, ya, karena kondisi saat ini para purnawirawan mengetahui cukup berat, dan kita harapkan kita semua bisa membangun silaturahmi dengan baik dan menghadapi tantangan yang akan datang. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam sambutan ini. Sekali lagi ucapan terima kasih dan hormat saya kepada para panitia yang telah berusaha keras, dan juga kepada Komandan Batalion 201 Jayayuda, Letkol Infanteri Hirta, yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas untuk bisa berkumpul di Batalion 201 Jayayuda yang kita cintai. Baik, terima kasih. Dan kepada Danjon saya ucapkan selamat menjadi Dandim, selamat bertugas. Sekali lagi saya pesankan, apapun yang diberikan dan kita dapat dalam jabatan, itulah yang terbaik yang diberikan oleh yang di atas, bukan oleh Kasat, bukan oleh Panglima, tapi yang di atas memberikan. Nikmati amanah itu, jalankan dengan penuh rasa tanggung jawab. Pak Irta, selamat bertugas nanti di Kodim Ponorogo, ya. Nanti persoalannya lain lagi, karena Kodim satuan teritorial dengan satuan tempur sangat berbeda. Oke, terima kasih sekali lagi. Wabil taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jayayuda, Jayayuda. Selamat datang kami ucapkan kepada Maijen TNI Purnawirawan Agung Risdianto. Demikian tadi sambutan dari sesepuh kita, yaitu Maijen TNI Purnawirawan Bapak Yudi Magio Yusuf. Terima kasih atas bimbingan dan arahannya.
Untuk acara selanjutnya kami dengarkan sambutan dari Letkol Infantri Hirta Juni Adriansa SOS selaku Komandan Batalion Infantri Mekanis 201 Jaya Yuda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Yang terhormat para sesepuh, Bapak Letnan Jenderal TNI Purnawirawan RR Simbolon, yang terhormat Bapak Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Yudi Magio Yusuf, yang terhormat pula mantan Danki dulu di sini, Bapak Maijen TNI Agung Sudianto, dan yang saya hormati dan saya banggakan dan sangat saya hormati adalah rekan-rekan para sesepuh yang sudah membesarkan nama satuan yang kita banggakan ini. Alhamdulillah Rabbil Alamin, puji syukur kita selalu panjatkan keadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari yang sangat berbahagia ini kita bisa berkumpul dalam reuni akbar alumni Unit Mekanis 201 Jaya Yuda, yang mana acara ini adalah sangat-sangat kita tunggu-tunggu sebagai wahana atau sarana silaturahmi untuk kita dapat berkumpul pada siang hari ini. Mungkin tidak banyak kata yang bisa saya ungkapkan untuk mengutarakan atau mengekspresikan perasaan saya hari ini, yaitu hanya kata bangga dan juga luar biasa. Jadi saya bisa langsung bertatap muka dengan para sesepuh yang selama ini hanya cuma saya dengar cerita-cerita tentang kejayaan beliau-beliau. Pak Yudi Magio Yusuf, selalu saya dengar cerita-cerita tentang kehebatan beliau pada saat Jaya Danion, kemudian termasuk juga para sesepuh yang lain, yang pada hari ini alhamdulillah saya bisa bertatap muka secara langsung dengan orang-orang yang sudah membawa nama besar satuan ini sehingga menjadi satuan yang disegani baik di Kodam Jaya maupun di Angkatan Darat. Saya banyak mendengar bahwa satuan kita ini merupakan juara di segala bidang, ya, mau di olahraga militer, olahraga umum, termasuk dalam event-event yang lain, dan itu sangat membanggakan. Saya merasa sangat terhormat bisa menjadi bagian dari Batalion Infanteri Mekanis 201 Jaya Yuda. Mohon izin kepada sesepuh dan rekan-rekan alumni sekalian, saya ceritakan sedikit bahwa batalion kita ini menjadi mekanis diresmikan pada tahun 2010 di bulan Februari. Pada saat itu yang meresmikan adalah termasuk yang disebutkan oleh Pak Yudi tadi. Pada saat itu yang meresmikan Bapak Kasat almarhum Jenderal TNI Purnawirawan Jos Trisuta pada saat itu. Dan ini batalion ini adalah merupakan batalion infanteri mekanis pertama di Indonesia dengan kendaraan tempur Anoa, dan akhirnya dalam perjalanannya diikuti oleh batalion-batalion mekanis yang lain. Mohon izin Bapak, pada sering saya dengar cerita batalion kita ditakuti, kemudian disegani oleh teman maupun lawan. Alhamdulillah kami berupaya untuk tetap menjaga nama baik satuan ini. Perlu kami laporkan bahwa saat ini anggota kita berjumlah 616 orang dari TOP yang seharusnya 747. Jadi batalion ini cukup sudah masuk ke 80%. Kemudian ranpur kita memiliki 40 ranpur Bapak, yang mana sebagian ada 4 unit yang dipakai untuk memperkuat Satgas luar negeri. Kemudian dari segi prestasi kita masih bisa mempertahankan dalam segi bela diri, karate, taekwondo, kita selalu
menjuarai event-event apabila kita ikuti, termasuk lomba menembak. Kita selalu menang Bapak, alhamdulillah. Dan dalam waktu dekat di akhir bulan kita akan menyelenggarakan jadi tuan rumah dalam lomba nembak tingkat Kodam. Kemudian itu tidak luput dari jeripayah satuan ini menjadi besar seperti ini. Itu merupakan jeripayah dari rekan-rekan alumni sekalian, yang mana sudah bisa membawa satuan kita ini menjadi satuan yang disegani dan diperhitungkan dimanapun kita berada. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Kemudian mengenai event ini, begitu mendengar rencana tentang reuni, saya sangat senang sekali dan bangga, karena sangat jarang terjadi reuni seperti ini. Saya dengar tadi bahkan penyampaian ketua panitia baru 2 kali dilaksanakan. Jadi saya merasa sangat terhormat di masa kepemimpinan saya, di akhir masa kepemimpinan saya di sini, saya bisa turut andil dalam penyelenggaraan alumni reuni akbar alumni 201 ini. Kemudian terima kasih sebesar-besarnya juga kepada panitia yang bisa menggagas dan merencanakan dan menyelenggarakan acara ini. Bantuan kami tidak seberapa, namun kami harapkan bisa sangat bermanfaat karena bisa mensukseskan penyelenggaraan acara ini. Demikian kami sampaikan. Terima kasih banyak Bapak atas nasihat Bapak tadi, akan selalu kami pegang, terutama di kata-kata jabatan apapun itu merupakan anugerah dari Allah dan amanah, dan pasti kita harus selalu emban dengan maksimal dan sepenuh hati. Demikian, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan dari Komandan Batalion Infanteri Mekanis Yonif 201 Jayayuda. Kami atas nama panitia mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan sehingga acara reuni dapat terlaksana. Kami doakan bersama semoga beliau sukses dimanapun bertugas dan berada. Amin. Hadirin sekalian yang kami hormati, acara selanjutnya pemberian tali asis secara simbolis dari Ibu Siti Laila, Ketua Persib Yonif Mekanis 201 Jayayuda, kepada para waraka alumni Yonif 201 Jayayuda. Untuk perwakilan Warakawuri, Ibu Hajah Sukiman, Ibu Hajah Tarjan, Ibu Ibnu Roban, dan Ibu Sugiman, kami persilakan untuk maju ke depan.
Terima kasih kami ucapkan kepada Ketua Persib Kartika Chandra Kirana Yonif 201 Jayayuda yang sudah memberikan tali kasih sebagai rasa kasih sayang dan peduli kepada para wara kawuri. Terima kasih. Untuk acara selanjutnya kami mohon kepada mantan para pejabat Yonif 201 Jayuda untuk melaksanakan foto bersama dengan Komandan Batalion Infanteri 201 Jayuda. Mohon kepada Bapak. Mohon izin kepada Bapak-Bapak dimohon untuk kembali ke tempat duduk. Demikian tadi sesi foto bersama sebagai kenang-kenangan kami selaku panitia reuni, sebagai dokumen kami. Untuk acara selanjutnya tausiah dilanjutkan dengan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Mayor Infanteri Haji Suharso. Kepada Pak Haji Suharso kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya belum kompak. Ulangi lagi ya Pak Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Robert Romulus Simbolon, yang kami hormati Bapak Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Yudi Magio Yusuf, yang kami hormati Bapak Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Agung Risdianto, beliau mantan Komandan Kombi saya, mohon maaf, beserta Ibu
Yang kami hormati pula Bapak Komandan Batalion Infanteri 201 Jayuda beserta Ibu, Bapak-bapak, Ibu-ibu, sesepuh dan bini sepuh yang tidak dapat saya sampaikan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim kami. Marilah kita sama-sama panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan segala rahmat dan hidayahnya serta taufik dan nikmatnya kepada kita sekalian, utamanya nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, sehingga pada pagi hari yang cukup dingin ini kita bisa berkumpul bersama-sama di ruangan yang sangat indah ini. Dan kami terus terang juga masuk di sini agak kaget karena sudah sekian puluh tahun tidak ada di batalion atau keluar dari batalion ini, tiba-tiba batalion sudah wajahnya lain. Sholawat iring salam yang sempurna sama-sama kita sanjungkan kepada junjungan kita bagi yang muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabatnya yang insyaallah selalu kita nantikan syafaatnya fid dini wad dunya wal akhirah. Bapak-bapak sekalian yang terhormat, terus terang begitu saya berdiri di sini sebenarnya agak nervous karena saya berhadapan dengan para komandan saya dulu. Tetapi karena sudah didapuk oleh MC, Mas besok katanya ngisi, jadi kaget ngisi apa ini, tausiah loh, padahal yang di depan saya ini semua hebat-hebat. Jadi kayaknya kalau saya sama aja ngajari renang ikan, sudah hebat semua. Tetapi karena ada permintaan dari panitia, oke, tetapi semampu saya. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, sesuai dengan tema, yaitu dengan semangat Jaya Yuda, kita ciptakan suasana harmonis. Betul Bapak Ibu hadirin sekalian, tadi disampaikan oleh panitia bahwa kita bukan purnawirawan, tapi kita sudah lulus menjadi TNI. Kalau saya belum lulus Bapak Ibu, jadi kaki saya sebelah sudah maju, kemudian yang satunya lagi masih di belakang, artinya sudah mendekati. Insya Allah tahun depan saya juga mengikuti Bapak-bapak dan rekan-rekan sekalian. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, bahwa setelah kita lulus atau lolos menjadi seorang TNI, betul kita harus banyak menyenangkan diri kita karena akan menambah energi kita dan imun kita. Apalagi suasana sekarang yang katanya masih dalam suasana COVID yang belum selesai. Artinya kita masih tetap harus berhati-hati dan kita harus tetap menjaga diri kita. Maka dengan kita berkumpul bersama-sama, dengan kita silaturahmi bersama-sama, insya Allah imun kita akan bertambah dan semakin bertambah, sehingga kita akan mampu meredam serangan-serangan termasuk COVID. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, bahwa kebersamaan ini harus kita bangun sedemikian rupa. Apalagi dengan acara reuni ini, terus tenang dengan acara reuni yang diselenggarakan oleh panitia ini sangat bermanfaat besar sekali. Karenanya ke depan pertemuan-pertemuan ini kalau bisa harus kita lestarikan, jangan hanya berhenti sampai di sini saja. Karena apa? Karena kita memang yang sudah dipilih oleh Tuhan Yang Maha Esa Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kita adalah
diciptakan sebagai makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna, sesuai dengan firman Allah dalam surat At-Tin ayat 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqal insana fi ahsani taqwim. Dan tidaklah aku ciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Hadirin, jadi keberadaan kita di dunia ini sudah dipersiapkan oleh Allah, jadikan makhluk ciptaan yang paling sempurna. Artinya apa? Konsekuensinya ketika kita diciptakan oleh Tuhan menjadi makhluk yang sempurna, maka kita punya satu tanggung jawab, yaitu memelihara alam semesta ini sampai akhir zaman. Tidak mudah Bapak Ibu hadirin sekalian. Boleh kita sekarang kita lulus jadi TNI, tetapi pengabdian kita sebagai hamba Allah, sebagai hamba Tuhan harus terus sampai mana? Sampai kita masuk ke liang lah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia ke dunia ini, satu tujuannya, yaitu untuk pengabdi, untuk beribadah kepada Allah. Bapak Ibu hadirin sekalian, jadi keberadaan kita di sini ini juga merupakan salah satu dari pengabdian kita atau ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa bersama-sama, mudah-mudahan niat kita, langkah kita datang ke tempat ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicatat sebagai catatan amal soleh kita. Kemudian dilanjutkan yang ayat selanjutnya. Tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian akan saya balikkan 180 derajat menjadi makhluk yang paling hina atau serendah-rendahnya. Artinya adalah kita kalau tidak bisa mengemban amanat itu, kita akan ditaruh pada posisi yang paling rendah, yaitu di neraka. Pak, amit-amit ya, tuh jangan sampai kita masuk ke neraka. Walaupun di neraka yang paling atas tetap aja nggak enak, masih enak kita. Walaupun di emperannya surga. Bagaimana caranya? Yaitu dengan kita melaksanakan perintah Allah sesuai dengan ajaran agama kita masing. Yang Muslim tentunya berpegang teguh pengamalannya itu dengan melaksanakan rukun Islam. Rukun Islam yang 5 itu. Mengucapkan 2 kalimat syahadat, melaksanakan sholat, kemudian berpuasa di bulan Ramadan, membayar zakat, kemudian naik haji jika mampu. Lah ini prioritasnya paling terakhir, pergi haji. Itulah sebagai koridor dalam kita berhubungan dengan, dalam kita melaksanakan ajaran. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, bagaimana supaya kita tidak terjerumus di dalam jurang kenistaan atau masuk neraka? Dalam ayat selanjutnya katanya illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Siapa orang-orang yang beriman? Yang mau melaksanakan ajaran agama sesuai dengan hukum-hukum yang ada di dalam Alkitab. Orang Islam tentunya sebagai sumber dari segala sumber hukum ialah Al-Quranul Karim. Yang Muslim, mungkin agama yang lain sama, yang Nasrani tentunya dengan bagaimana aturan-aturan atau hukum-hukum yang ada di dalam Alkitab, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Termasuk yang lain mungkin yang Hindu-Buddha juga sudah ada acuannya di dalam kitab sucinya masing-masing.
Dan agama tidak ada satu agama pun yang mengajarkan kepada umatnya kita untuk saling serang menyerang, untuk saling membenci, atau untuk saling menakut-nakuti satu sama lain. Tidak ada. Dalam Islam konsepnya jelas, Islam adalah rahmatan lil. Saudara kita yang di samping Nasrani sama, konsepnya adalah kasih sayang. Kembangkan itu kasih sayang. Atau saudara-saudara kita yang Hindu, yaitu dengan keselarasan hidup. Hidup itu selalu berpasang-pasangan. Kalau itu bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, indah hidup ini, Pak. Indah. Kita tidak akan mudah putus asa dan lain sebagainya. Oleh karenanya, bagi kita semua, bapak-bapak, ibu-ibu, sesepuh dan bini sepuh, kita masih diberikan kesempatan untuk memperbaiki hidup kita, memperbanyak amalan-amalan kita, memperbanyak tabungan-tabungan kita untuk menghadap Tuhan Yang Maha Esa. Karena apa? Yang bisa menyelamatkan kita nanti bukan jabatan kita, bukan harta kita, bukan pangkat kita, bukan rumah mewah kita dan lain sebagainya. Tapi hanya 3 yang bisa menyelamatkan kita supaya kita tidak masuk ke api neraka. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata banu adama in qata'a amaluhu." Apabila Bani Adam itu meninggal dunia, manusia meninggal dunia, maka terputuslah semua amalnya. Illa min salasin, kecuali 3 perkara. Apa itu? Yang pertama ialah shadaqatin jariyah. Sedekah amal jariyah. Sedekah amal jariyah bukan berarti harus materi saja. Bisa dengan tenaga, bisa dengan pikiran, dan dengan yang lain. Senyum itu pun sudah merupakan bagian dari sedekah. Yang kedua, awalatin sholihin, anak-anak yang soleh. Anak yang soleh, anak yang selalu mendoakan kepada kedua orang tuanya. Dan yang ketiga adalah awa ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat, baik itu ilmu agama maupun ilmu pengetahuan umum, selagi itu mendatangkan manfaat baik pada diri kita sendiri maupun kepada masyarakat, maka itu akan bernilai ibadah. Bapak Ibu hadirin sekalian, mungkin kami tidak panjang lebar. Mohon maaf kalau kepanjangan nanti ibunya yang resah. Kalau lebar juga bapaknya nanti yang banyak protes. Maka marilah pertemuan ini kita akhiri dengan doa. Mudah-mudahan pertemuan kita ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita nanti kembali dari sini ada yang kita bawa. Mohon maaf Bapak Ibu hadirin sekalian, doa akan saya pandu secara Islam. Bagi Bapak Ibu yang non muslim, mohon dapatnya menyesuaikan. Falakal hamdu ya Allah ya ma'bud ya dzal jalali wal ikram. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama tasukru li jalali wajhikal karimi wa li 'azimi sultan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, Tuhan kami, perlihatkanlah kepada kami yang hak sebagai sesuatu hal yang, berikanlah kami kekuatan untuk mengikutinya. Ya Allah Tuhan kami, perlihatkanlah kepada kami bahwa yang batil itu adalah batil. Karenanya berilah kami kemampuan untuk menjauhi. Ya Allah, berilah kami kesadaran apabila kami melakukan kesalahan, dan berilah kami kesempatan untuk bertaubat serta memperbaiki kelalaian kami. Ya Allah Tuhan kami, jadikanlah negara kami negara yang aman, makmur, sejahtera,
negara yang utama yang selalu di bawah lindungan. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah petunjuk selalu kepada para pemimpin-pemimpin kami, dan berilah mereka kekuatan untuk menegakkan kebenaran, keadilan, dan keutamaan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah wa ridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, demikian tadi tausiah dan doa yang dipimpin oleh Bapak Mayor Haji Suarso. Kami mengucapkan banyak terima kasih yang sudah memberikan pencerahan dan memimpin doa. Semoga kita semua dapat mengambil hikmahnya. Demikian tadi rangkaian acara yang sudah kita lalui bersama. Sebelum acara ramah tamah dan makan siang, kami selaku pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati para hadirin sekalian. Dan mari kita tutup bersama acara silaturahmi reuni akbar alumni Yonif 201 Jayayuda dengan membaca Alhamdulillah. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, Salam semangat, salam bahagia. Jayayuda, Jayayuda, Jayayuda. Berani, jujur, dan murni. Terima kasih kepada para hadirin. Kami persilakan untuk menikmati makan siang yang sudah disiapkan oleh panitia. Kami persilakan kepada bapak-bapak dan ibu sekalian, sambil makan siang kita nikmatin hiburan pimpinan dari orkestra Bapak Sutrisno. Tepuk tangan bapak-bapak ibu hadirin sekalian. Selamat siang Bapak Ibu dan tamu-tamu sekalian. Siang ini luar biasa. Di gedung ini adalah bertebaran orang-orang yang hebat ya pada siang ini. Mantan-mantan 201 yang dulunya telah berkiprah di Patelon ini sehingga ikut menggelegarkan nama baik sampai di mancanegara, bukan di Indonesia saja bahkan ya. Yang ini kita cukup membanggakan diri bahwa hari ini di Batelon Infanteri Mekanis 21 Jayayuda ya telah kedatangan orang-orang hebat yang berkumpul di lokasi tempat ini. Sambil menikmati makan siang, dipersilakan kita mendengarkan hiburan musik pimpinan dari Bapak Sutrisno.